Bisa minta tolong diulang karena tadi ada ke belakang saya, Oh pertanyaannya ya, dari 5 itu dirangkumkan. jadi pertanyaannya sih sebenarnya beraneka ragam. Jadi John Tuwel tadi dari Maluku menginginkan bahwa agar ada persamaan di depan hukum dalam mencari keadilan. Jangan lagi tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Kemudian tadi John RB dari Surabaya, apakah benar Kapolri nanti melaksanakan presisi seperti yang disampaikannya di depan DPR? Kemudian ada lagi pertanyaan ketiga, Pak Ismanto dari Samarinda, agar semua atau apa-apa yang sudah dijanjikan di depan DPR benar-benar terwujud. Ibu Maria Teresia tadi mengharapkan bahwa seharusnya tidak ada lagi perbedaan agama. Yang ada adalah kebersamaan kita. Dan Pak Paulus terakhir menyampaikan ingin masalah KKP di Papua dituntaskan. Silakan pilih yang mana. Ustadz Ali Asgaf, ya silakan. Oke, terima kasih. Jadi sebetulnya bahasan yang terakhir tentang KKP ini menjadi sangat penting. Mulanya saya mau menyampaikan itu, tetapi saya syukur dari Papua sendiri yang menyampaikannya. Bahwa salah satu keprihatinan kita tentang Pancasila yang menjadi ikatan bersama ini, hari ini ketika disampaikan oleh kawan-kawan Katolik di wilayah Papua, itu ketika membawa Pancasila dan Yesus lebih banyak keterima Yesusnya daripada Pancasilanya, karena ada yang dibutuhkan antara hubungan Pancasila dengan ajaran Katolik di sana. Dan yang kedua juga di Papua Papua Barat itu juga Kristen yang muncul di sana. Di wilayah Jawa dan bahkan di wilayah Barat itu Islam dengan Pancasila. Karena itu menurut hemat saya ini menjadi krisis kalau seandainya kita tidak melakukan reideologi kembali terhadap Pancasila. Mana itu Pancasila harus jadi jembatan untuk semua tujuan keagamaan. Karena itu kita perlu tahu menangkap teror yang mereka lakukan itu bukan karena agama, tapi karena mengatasnamakan agama. Syukur bahwa Kapolri sekarang ini adalah seorang Katolik dan insya Allah saya sendiri akan ikut membantunya untuk kalangan yang mengatasnamakan agama Islam, dan saya berharap ada kawan-kawan dari kalangan PGI yang membantu beliau untuk dari kalangan ekstrim di kalangan Kristen. Kenapa ini terjadi? Karena ada cara berpikir yang salah. Cara berpikir yang salah ini yang mengawali merasa suci, menganggap orang lain kotor, dan kemudian mulai menghukum orang lain, dan mohon maaf, kalau sering ada istilah di Indonesia ini, istilah Islam dan non-Islam, itu sebetulnya adalah diksi hukum fikih. Jadi diksi hukum fikih ini berbeda dengan ketika kita berinteraksi sosial. Berinteraksi sosial itu hanya ada dua, bukan Islam dan non-Islam, tetapi orang zalim dan orang yang tidak zalim. Jadi kita harus mengerti perlawanan kepada istilah kafir dalam agama di luar konteks agama namanya kezaliman. Yang disebut kafir ini adalah orang zalim, orang yang merampas hak orang lain, orang yang merampok hak-haknya, orang yang tidak memberikan hak kebebasan berpikir, orang yang tidak memberikan kebersamaan. Jika ini yang kita pahami, kita akan mengerti betul bahwa Pancasila ini buah yang sangat berharga untuk semua agama. Itu sebabnya saya berharap webinar seperti ini itu mencerahkan setiap kita, bukan hanya menyeru, tapi kita harus bantu Pak Kapolri baru ini di 3 unsur yang tadi disebutkan.
dari sisi profesionalisme, kita perlu membantu beliau mencegah untuk masalah-masalah narkoba, untuk menangkap semua korupsi-korupsi yang ada, dan membantu itu secara adil dengan proses tadi, tidak pilih kasih. Kedua, unsur SARA masuk ke aspek pendidikan, masuk kepada pendekatan yang lebih humanis, sehingga dia tidak menjadi embrio yang merusak NKRI. Yang ketiga, menjadi traffic untuk ke TNI, karena TNI lah yang bisa menyelesaikan perkara orang yang disebut dengan teroris yang sudah bersenjata, orang bukan polisi lagi itu adalah ranahnya TNI yang tentunya paling depan untuk pendekatannya dimulai dari kepolisian. Itu closing statement sekaligus dari saya bahwa NKRI ini rumah kita dan jalan kita menuju nilai-nilai kebertuhanan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dengan pernyataan sekaligus closing statement-nya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Ustadz Yaji alias Segaf. Kemudian saya persilahkan kepada Dr. Arkam Asikin, masih hadir? Arkam Asikin? Ya. Kalau sudah, Dr. Arkam Asikin? Ya, Ustaz. Ya, silakan. Ya. Sekaligus closing statement ya, Pak Arkam ya. Oh ya, terima kasih. Kalau mencermati dari situasi yang ada sekarang, memang kita berharap ada perbaikan dalam kondisi politik hari ini. Tentunya Pak Kapolri sudah punya desain yang cukup bagus kemarin yang disampaikan di DPR RI, dan itu tinggal kita tunggu seperti tadi akumulasi dari teman-teman sudah menyampaikan banyak hal tentang semua tantangan kepolisian ke depan juga akan semakin ditata dan diperbaiki oleh Pak Jenderal Sigit. Tentunya komitmen yang sudah disampaikan di DPR RI kemudian sudah dikukuhkan kemarin secara de facto-nya, tinggal nunggu pelantikan presiden, pekerjaan rumah dan secara internal di kepolisian maupun secara eksternal di tugas-tugas yang begitu besar, karena tugas Pak Kapolri ini tantangannya pasti dalam dinamika sosial, politik dan keamanan ke depan. Memang tantangannya juga tidak sesederhana yang kita kira. Jadi saya rasa Jenderal Sigit juga sudah, kalau kita lihat tadi dari penyampaian Pak Ketua NU Wilayah Banten, kalau kita dengarkan ya kan komunikasi beliau dengan teman-teman ulama, teman-teman ormas selama penugasan itu juga sudah baik dan sudah terjaga dengan begitu baik juga dalam komunikasi publik. Nah, kita tinggal mengingatkan apa komitmen kemarin di DPR. Yang saya dengarkan kemarin itu ada beberapa pointers yang sangat penting. Tentunya proses masyarakat yang mau dilayani, mau diayomi, mau direspon kalau ada apa-apa di tingkat kabupaten, kota, dan di daerah itu perlu ini menjadi pekerjaan berat juga ke depan. Makanya penempatan Kapolres dan Kapolda itu menjadi ujung tombak utama di Pak Jenderal Sigit ke depan. Tentunya mencari figur-figur yang betul-betul dengan rekam jejak, track record yang betul-betul baik, karena apalagi tentang korupsi umpamanya. Di banyak daerah di seluruh Indonesia itu masih banyak kasus-kasus korupsi yang mandek di kabupaten, kota, dan provinsi. Nah, itu pekerjaan PR juga tuh, karena itu bisa mandek, ya kita tidak tahu mandeknya seperti apa, karena responsif masyarakat ini kan begitu kuat dan begitu cepat. Oknum pejabat entah eksekutif, legislatif, atau yudikatif di daerah masing-masing, baik di skala Polda maupun di skala Polres. Nah, di situ kadang ada yang mandek
ada yang tidak berjalan, atau ada yang berjalan tapi hilang lagi. Nah, itu juga menjadi pekerjaan rumah bagi Pak Sigit nantinya. Kemudian tadi saya nyambung dari teman saudara kita dari Papua, ini bukan lagi ancaman biasa kalau kita cermati, karena sampai hari ini KKB ini atau kelompok kriminal bersenjata ini sudah melakukan bukan lagi teror sebenarnya, karena sudah melakukan pembunuhan. Melakukan pembunuhan bukan hanya kepada aparat, juga melakukan pembunuhan kepada saudara-saudara kita, masyarakat di sana. Nah, itu kan berarti mereka memang sudah bukan produk ideologi Pancasila, karena sudah membunuh warga negaranya sendiri, membunuh temannya sendiri, saudaranya sendiri di tanah Papua. Apalagi sudah memusuhi aparat TNI dan Polri. Ya, bagi saya itu menjadi pekerjaan juga, karena ke depan ini bagi saya kalau kita bicara ideologi Pancasila jangan sepotong-sepotong. Kita harus betul-betul tidak ada bendera yang boleh berdiri di negara ini yang lebih tinggi posisinya kecuali merah putih. Nah, kalau bendera Kejora, bintang Kejora itu masih berada di mana-mana, itu berarti penegakan ideologi negara dan lambang negara, itu Pancasila sebagai ideologi negara dan bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan kita, itu berarti masih dianggap main-main itu kalau masih ada dikibarkan di mana-mana. Teman-teman kami di Makassar pernah terjadi kejadian kayak beberapa aksi baru-baru ini, beberapa bulan yang lalu, ada sekelompok orang lagi yang ingin melakukan aksi-aksi di lapangan untuk mengibarkan bendera Kejora. Makanya anak-anak muda yang berwawasan kebangsaan NKRI di Makassar itu bersatu kemudian melakukan perlawanan, karena tidak boleh dibiarkan. Jangan coba-coba ada yang mengibarkan bendera lain, apalagi bendera yang mau merongrong ideologi negara, mau merongrong ideologi Pancasila, apalagi mau mendegradasi merah putih di tengah-tengah publik yang sekarang semakin kritis. Yang terakhir, terima kasih banyak Gus Soleh. Terima kasih banyak kepada para narasumber. Ya, tentunya saya banyak belajar tadi dari banyak narasumber dan teman-teman yang menanggapi, dan keynote speaker juga tadi. Mohon maaf lahir batin kalau ada yang masih kurang berkenan. Nanti kita ketemu di sesi yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Makassar, Pak Dr. Arkam Asikin, sekaligus tadi closing statement. Saya beri kesempatan kepada narasumber Al-Mukarram Kiai Haji M. Taufik Damas, Wakil Ketua Suriah PWNU DKI Jakarta. Apakah masih ada? Pak Taufik Damas. Kalau sudah nggak ada lagi, maka narasumber yang berikutnya, Dr. Muhammad Arif, Gus Arif, Koordinator Gus Durian Nganjuk, Provos Banser Nasional. Bung Muhammad Arif, Gus Arif masih ada? Kelihatannya Gus Arif sudah meninggalkan ya, sudah nggak ada lagi. Ini kepada anak muda ini, Wakil Ketua Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum PBNU, Gus Amsori. Gus Amsori masih ada? Gus Amsori. Narasumber kita yang muda dan ganteng dari mana ini? Gus Amsori. Oh, kelihatannya nggak ada lagi. Kepada Kiai Haji Saiful Bahri, Sekretaris Komisi Ukhuwah Majelis Ulama Indonesia, yang sangat bijaksana tadi dalam pemaparannya. Ya, Kiai. Masih hadir, Kiai? Oh, sudah meninggalkan, mungkin sholat asar ya. Kemudian Saudara Ahmad Latupono, Ketua Umum BPHMI PMPO, ya, MPO. Saudara Ahmad Latupono, anak muda tadi mana?
Ini oh ya ya. Kemudian kalau masih ada Gus Ruhul, nah itu masih ada kelihatan di depan saya. Silakan Gus Ruhul Ya, sekaligus baik, closing statement ya. baik, Bisa pilih baik, Pak. pertanyaan yang mana dijawab. Kalau secara tentang OPM tadi, memang masalahnya rumit juga sebenarnya sih. Artinya itu kan sudah secara sejarah sudah mengakar itu kan. Itu pergerakan udah lama banget. Tapi ya sekarang arah perjuangannya juga sudah berbeda. Mereka tidak lagi memperjuangkan sebuah separatisme belaka, tapi sudah bentuk kriminal memang sih. Karena makanya itu tindakannya pun harus dengan pendekatan seek and destroy gitu kan. Bukan lagi embrace and mobilize gitu, enggak. Tapi sekarang udah kejar, tangkap gitu langsung, kalau bisa dibina gitu kan. Nah, jadi artinya tapi kalau masih ada yang ekstrim masih membunuh tadi, wah itu udah nggak bisa ditolerir lagi gitu. Jadi memang kalau OPM memang insya Allah Pak, artinya dengan kapasitas beliau, pengalaman beliau. Terus kemudian juga dengan Ibu Maria tadi yang kita sudah tidak ada lagi lah bahasa muslim dan non muslim kalau memang konteksnya administrasi pemerintahan ataupun kebernegaraan gitu. Jadi ya saya sepakat sekali gitu. Seharusnya kita sudah mengarah ke bentuk civil society yang seperti yang di Lebanon maupun di Singapura gitu loh. Jadi artinya seperti yang di Singapura itu kan bagaimana yang mayoritas non-muslim saja bisa memilih Halimah Yacob muslimah untuk menjadi presiden. Yang di Lebanon juga gitu kan. Yang mayoritas muslim memilih non-muslim untuk menjadi presiden itu nggak masalah. Jadi kedewasaan politik dan kedewasaan civil society tadi seharusnya sudah terbangun di Indonesia ini. Dan insya Allah saya sangat optimis bagaimana Pak Jokowi keberaniannya memilih Pak Listio ini adalah sinyal positif dan membangun optimisme kita bahwasanya saat ini sudah tidak ada lagi itu sara-sara itu kecuali hanya mainan elit politik saja. Karena itulah Pak Jokowi sudah menakar dengan tepat bahwasanya ini nggak masalah lah kita pilih Pak Listio dan memang benar. Nah kemudian sebagai closing statement kembali lagi kalau seumpamanya nanti kan ada pertanyaan ya Pak Andi Ruhban tadi yang belum terjawab, mungkinkah Jenderal Listio Sigit berani membersihkan aparat polisi dari korupsi? Silakan. Oh ya, kalau itu saya yakin sangat ya. Kalau berani, saya yakin berani. Saya yakin berani. Kalau masalah tanya berani dan bernyali ya, saya yakin berani dan bernyali. Orangnya lurus, saya yakin. Nah, perkara ternyata prosesnya nanti menghadapi begitu banyak barrier, hambatan, wah itu sangat PR sekali karena ya kita tahu sendiri institusi Polri adalah sebuah institusi yang kuat, di situ kepentingan begitu banyak. Saya kembali mengutip dari kata Pak Novel Baswedan, sempat bicara, wah ini ketika Pak Listio jadi Kapolri, PR utamanya memang harus membenahi institusinya sendiri, internal Polri, ya memang benar. Begitu banyak kepentingan dan itu ya saya bisa memahami itu gitu. Nah, apa kalau semuanya berani? Ya saya yakin berani, bernyali, cukup bernyali. Wong sudah terbukti kok bagaimana beliau langsung menindak teman-teman seangkatannya yang terlibat dalam kasus Joko Chandra kan. Gitu. Nah, itu jawabannya sih. Itu. Nah, kalau sebagai closing statement, saya hanya ingin mengatakan saya merujuk pada apa yang disampaikan oleh Bu Maria tadi. Kita sudah selesai dengan muslim dan non muslim, maka seharusnya kita sudah cukup bisa siap melangkah menuju civil society yang lebih dewasa. Artinya menjadi masyarakat madani yang benar-benar madani, yang sudah tidak lagi terjebak pada isu sara. Nah, kalaupun masih ada di beberapa daerah wilayah yang terjadi seperti itu, apa yang bisa kita revolusi kultural, revolusi budaya. Apa yang bisa dilakukan dengan revolusi budaya? Ya, kita inilah agennya gitu. Masing-masing dari kita adalah agennya. Maka bagaimana kita memulainya? Ya kita mulai dengan lingkungan terdekat. Lingkungan RT kita, lingkungan RW kita, lingkungan klaster perumahan kita. Lingkungan yang paling
radiusnya kurang dari 1 kilometer dari kita. Kita mulai aja dari situ. Jadi artinya ya masing-masing dari kita lah yang harusnya menjadi agen perubahan tersebut. Secara kultural ya, bukan secara politik ya. Karena revolusi budaya itu jauh lebih agung, jauh lebih tinggi daripada revolusi politik. Gitu sih. Dan kalau revolusi politik terlalu berdarah-darah lah. Jadi kita revolusi budaya seperti apa ya tadi itu PBNU tadi, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan Undang-Undang Dasar 1945 itu harus ditekankan dan ditanamkan ya kepada anak-anak kita generasi muda depan ini. Insya Allah kita mampu, insya Allah kita bisa. Demikian yang bisa saya sampaikan sebagai closing statement dan terima kasih saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya juga dan saya juga mohon maaf kalau ada beberapa penyampaian saya yang kurang berkenan. Mohon maaf ya. Demikianlah nama-nama juga manusia ya Pak ya. Jadi saya mohon maaf kalau jika ada yang berkenan. Terima kasih kesempatannya kepada Gus Soleh. Terima kasih sudah memberikan saya kesempatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Rul. Saya ingin kembali ke Pak Karyono Wibowo. Apakah ada muncul lagi di tempat kita? Pak Karyono Wibowo, keynote speaker kita, kelihatannya banyak yang beliau bisa jawab dari 5 pertanyaan tadi. Kalau nggak ada lagi, kita kembali kepada Habib Jafar Shadiq bin Yahya, Sufi Musafir kita. Mungkin beliau akan menjawab beberapa pertanyaan tadi, sekaligus closing statement. Silakan, Habib Jafar. Baik, terima kasih Bu Hardi. Baik, yang pertama masalah radikalisme yang ada di Papua ya OPM itu di Aceh pun walaupun saat ini tidak berdarah-darah, tetapi potensi untuk itu kalau tidak diredam dengan gerakan yang seperti disampaikan oleh Gus Ruhul tadi, gerakan kultur, maka ada kemungkinan potensi itu muncul kembali. Gitu. Nah, makanya baik yang di Papua maupun di Aceh, dikikisnya adalah dengan tadi, kecuali yang memang udah keras ya, jelas harus dengan keras. Tetapi yang belum ikut gerakan OPM, terus secara pemikiran masih terimbas, itu harus dikikis. Salah satu cara kikisnya adalah kita ini harus rajin-rajin memberikan solusi, memberikan wawasan kepada generasi. Generasi kita ini nabinya adalah bukan pendeta, bukan rohaniawan, bukan ulama. Nabinya di Indonesia ini generasi kita ini adalah selebriti. Nah, itu terjadi kegagalan edukasi. Sehingga apa? Sehingga yang ada generasi kita itu generasi roso, generasi emosio, generasi like or dislike seperti disampaikan oleh Gus Ruhul, generasi yang ainur ridho an kulli aibin kalilah kama anna ain sukhti tubdil masawi. Jadi kalau udah cinta udah buta, kalau udah benci udah nggak ada kebaikan sedikit pun. Ini generasi seperti itu. Jadi bagaimana kita merubah generasi kita ini dari hanya like or dislike menjadi suka right or wrong. Nah, ini generasi yang rasional. Supaya apa? Supaya tidak lagi mempermasalahkan beda agama dan lain sebagainya. Yang penting integritasnya oke. Nah, seperti itu. Itu mungkin solusi yang saya tawarkan. Adapun masalah tadi pemberantasan korupsi, saya yakin seyakin-yakinnya Bapak Kapolri yang baru ini tegas dan siap gitu. Akan tetapi tetap saya pesan seperti tadi bahwasanya Bapak Kapolri mohon jangan lupa, jangan sampai longan, jangan sampai senjata Bapak dirubah oleh pihak-pihak tertentu menjadi bukan sesuatu yang sifatnya senjata, sehingga ketika bergerak menjadi tak bersuara apa-apa, sehingga ketika bergerak seperti ada ganjalan. Nah, seperti itu. Itu mungkin wanti-wanti dari saya kepada Pak Sigit untuk langkah selanjutnya. Demikian barangkali closing statement dan jawaban saya, Pak Wati. Ya. Habib Jafar mungkin bisa memberi pencerahan kepada Bung Joni dari Surabaya tadi. Apakah yakin Kapolri yang baru nanti bisa melaksanakan presisi sesuai
kredo barunya menggantikan promoter. Karena di situ ada kata-kata polisi yang prediktif. Artinya kalau menangkap teroris diam-diam Densus 88 bisa, kenapa kok banyak yang intoleran, yang radikal di kalangan masyarakat, polisi nggak tahu, baru tahu setelah terjadi demo-demo. Gimana, Bung Pak Habib Jafar Sodik? Ini pertanyaan dari Surabaya, Johnny Arifin. Ya. Kalau yang lalu-lalu, maaf saya tidak akan kaji, tapi untuk ke depan saya yakin beliau karena telah membaca apa yang terjadi sebelumnya, justru malah ini merupakan bocoran, istilah dalam ujian sekolah itu apa ya, ada bank soal gitu. Jadi kepada Bapak yang dari Surabaya, saya yakin Pak Sigit itu bisa melakukan apa yang Bapak harapkan. Kenapa? Karena beliau sudah membaca negatif sebelumnya. Beliau kan tentu punya analisa SWOT yang bagus, Pak. Demikian. Terima kasih. Closing statement sekali sudah? Sudah. Oke, kalau memang semua narasumber sudah menyampaikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan, dan kemudian acara yang terakhir adalah pembulatan kata dari seluruh narasumber yang akan disampaikan oleh inisiator webinar kita, Gus Soleh. Kepada Al-Muharram Gus Soleh, Ustadz pinggiran katanya, silakan untuk memberikan resume dari seluruh narasumber kita tadi. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, suaranya jelas. Lumayan bagus. Suaranya jelas. Jelas Gus. Pakai ini jelas. Ya. Tes. Jelas, Pak. Bagus, suara bagus. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Hampir 4 jam kita bersua bersama dengan lebih 10 narasumber kita hadirkan, yang mana tiada lain tiada bukan karena rasa cinta kami kepada bangsa dan negeri ini. Jika sekiranya tema di acara webinar Agama Cinta ke-21 ini sangat menukik atau ada yang bilang terkesan sara, ya sengaja memang kami buat itu. Tujuannya tiada lain tiada bukan untuk kontra narasi yang dibangun oleh kelompok sebelah. Ada sebagian di antara kiai-kiai kita mungkin kumpulnya sama kiai-kiai NU atau kiai-kiai kebangsaan kan gitu. Kalau Gus ini kan pindah-pindah pesantren, lebih 5-6 pesantren kan begitu. Jadi di grupnya Gus ini berbagai kelompok ya, baik itu kadrun, setengah kadrun kan gitu ya. Itu ada. Dan Gus lihat narasi-narasi itu. Makanya dengan sengaja tema ini yang kita suguhkan adalah Kapolri non-Muslim, why not kan gitu loh. Sebab narasi yang dibangun oleh kelompok sebelah ini karena perkara agama. Nah, kalau kita melihat para narasumber yang kita hadirkan tadi, alhamdulillah, kami lega. Sekiranya umur Gus 52 tahun, meninggalkan Indonesia ini kepada anak cucu ini, kalau melihat pemikiran-pemikiran seperti pemikiran para ulama dan pengamat Muslim yang kita hadirkan pada webinar Agama Cinta ke-21 ini, insya Allah Indonesia ini akan tetap ada dan kokoh sampai yaumil kiamah. Tetapi kalau kita lihat dari kelompok-kelompok sebelah, ya Allah, seperti dikatakan oleh narasumber tadi, ya,
insya Allah kalau nggak salah dari kiai kita yang dari MUI ya, bahwasanya apa? Sudah dipilih pemimpinnya Muslim kan gitu ya kan? Karena berbeda diserang juga kan begitu. Nah ini memang ada unsur kesengajaan di dalam memecah belah bangsa kita agar timbulnya chaos. Dari chaos inilah mereka mau menggapai apa yang menjadi future atau harapan mereka, yaitu mau mengubah NKRI dan Pancasila kita. Tanpa adanya chaos, ya, mereka akan sulit. Maka mereka senantiasa membangun narasi-narasi yang sifatnya hate speech. Bapak-bapak, ibu-ibu, para peserta webinar yang kami cinta sayangi, wabil khusus kepada para narasumber semuanya yang luar biasa. Bapakku Kapolri yang baru, Bapak Jenderal Sigit Listio atau Listio Sigit, ya. Betapa luar biasa pemikiran para narasumber ini, Pak. Bukan hanya mendukung kepada Bapak, tetapi mengacungkan jempol. Tapi bukan hanya mengacungkan jempol, banyak harapan-harapan yang diharapkan oleh para narasumber tadi kepada Bapak agar bisa mendampingi Presiden Jokowi dan mewujudkan cita-cita Pak Jokowi ini di dalam mewujudkan visi misinya, yaitu Indonesia Maju. Sehingga di akhir nanti masa jabatannya Presiden Jokowi ini bisa happy ending ataupun husnul khotimah. Seperti di dalam webinar 2 minggu sebelumnya, kami bersama teman-teman FDR Jokowi atau Forum Diskusi Relawan Jokowi yang bertemakan Kapolri baru, ya, tahun baru Kapolri baru. Salah satu utamanya adalah yaitu apa? Bagaimana bisa menertibkan khususnya di dalam cybercrime ini, sebab perang saat ini adalah perang proksi. Begitu hebat yang dibangun oleh Presiden Jokowi. Apabila cybercrime ini tidak ditertibkan, narasi-narasi hate speech, ujaran kebencian, hoax dan lain sebagainya diperjuangkan oleh Bapak kita Presiden Jokowi. Kita sama-sama tahu di Aceh ya masih ada kelompok-kelompok separatis GAM. Meskipun alhamdulillah akhir-akhir ini sudah banyak tidak terdengar. Yang sangat aneh bin ajaib yaitu di Papua. Presiden kita Pak Jokowi sangat-sangat luar biasa mengubah Papua ini karena memang itu luas. Diperlukan waktu, tidak semudah membalik tangan. Tetapi masih banyak kita dengar kelompok-kelompok separatis yang mana mengacaukan daripada keamanan bangsa kita khususnya di Papua. Bangsa ini seakan-akan terpecah diametris. Ada kelompok waras dan kelompok tidak waras. Dan kelompok-kelompok ini sebenarnya sangat kecil. Tetapi peran serta para elit politik demi kepentingan politiknya, mereka sering sekali justru memberikan dorongan ataupun stimulan kepada kelompok-kelompok yang sangat minoritas ini. Sehingga kayak di Papua ini kami yakin tadi telah disampaikan oleh salah satu peserta di webinar ini, yaitu Bapak Fran Paulus ya dari Serui Papua. Justru berharap kepada Kapolri yang baru ini agar bisanya KKB yang ada di Papua ini segera ditertibkan. Kasihan kepada warga masyarakat Papua yang waras ini yang mayoritas. KKB ini sangat minoritas, tapi sangat mengganggu daripada ketentraman warga Papua. Begitu juga di Aceh. Begitu juga pada kelompok kami, yaitu umat Islam yang mayoritas di Indonesia ini. Kita ini umat Islam di Indonesia sangat cinta damai. Terlebih-lebih masyarakat NU yang penuh dengan tasamuh, ya.
toleran, berpikir tawasud, ya, berpikir tengah, iktidal, tegak lurus, dan juga penuh dengan ukhuwah. Baik ukhuwah Islamiyah, perbedaan mazhab di antara kita, NU senantiasa menghormati, atau yang di luar Islam, kita mulai kecil diajarkan, dididik oleh guru kita membangun ukhuwah basyariah dan ukhuwah watoniyah. Tetapi semuanya ini terganggu oleh kelompok daripada umat Islam yang mana mereka pikirannya, istilah anak-anak sekarang ini yang nggak waras. Nah di sini kerja berat daripada Cybercrime Mabes Polri, ya, untuk bisa membenahi daripada media sosial ini. Dan selanjutnya, apa yang disampaikan oleh Bu Maria, ini Bu Ninis Maria, sangat menarik. Sebenarnya kita sudah 75 tahun, sudah tidak lagi membicarakan mayoritas minoritas. Sama ya, Bu Ninis ya, Bu Ninis Maria, harapan ya Ibu dengan kami. Tetapi perlu diketahui, kita ini khususnya orang-orang NU, yang mana orang NU ini terlahir dari rahimnya Mbah Wali Songo, berakulturasi dengan adat budaya yang ada di Indonesia ini untuk berdakwah dalam Islam damai. Kita sama-sama tahu bahwa tanah Nusantara ini bukan Arab. Dulunya adalah bukan masyarakat mayoritas Islam. Adalah masyarakat mayoritas Hindu dan Buddha. Tanpa kekerasan, tanpa peperangan, ya. Tetapi melalui akulturasi para wali songo ini bisa menyebarkan dakwah dan alhamdulillah Islam menjadi agama mayoritas di sini. Dan ini dijadikan suatu moto dakwah dan juga uswah bagi ulama-ulama NU hingga detik ini. Tetapi pasca reformasi, ya, ingat, NU telah banyak menyatat sejarah. Dulu zaman Presiden Pak Karno, waktu PKI belum menjadi partai terlarang, NU merangkul demi keutuhan bangsa ini. Meskipun akhirnya NU tahun 65 diandu domba dengan PKI, kan begitu. Begitu juga di dalam perjalanan sejarah yang ada, masyarakat NU ini seperti kata Gus Dur, apapun resikonya, tokoh-tokoh NU dan warga NU ini untuk NKRI berapapun dibayar untuk keutuhan NKRI ini. Dan itu diwujudkan oleh tokoh kita, Gus Dur. Ya, di sini ada tokohnya Gus Durian dari Nganjuk juga, kan begitu, ha? Seandainya beliau mau, ya, kiai-kiai sakti dari Banyuwangi, Bondowoso, situ Bondo, itu teman-temannya Gus, ada Kiai Hanan dan lain sebagainya, sudah jasa semuanya santri-santrinya, berangkat dengan biaya sendiri, jual kambing, jual ayam dan sebagainya, berangkat ke Jakarta untuk mempertahankan Gus Dur. Tetapi apa jawaban Gus Dur? Kalau secara pribadi untuk diri saya demi NKRI sudah tidak usah. Tapi kalau sampai merah putih dan Pancasila atau NKRI ini, maka kalian wahai para kiai yang tergabung dalam pasukan berani mati, silakan bergerak. Ini luar biasanya warga Nahdliyin, ya. Bukan Gus mengucilkan daripada kelompok ormas lain, tidak, kan gitu. Tapi semuanya ini butuh proses. Bagaimana pemikiran-pemikiran, ya, yang dimiliki oleh ulama-ulama NU. Seperti yang kita dengar tadi para tokoh-tokoh yang ada di webinar ini. Harapan Gus seandainya waktu itu bisa Gus lipat. Gus kumpulkan 100 kiai di dalam webinar ini untuk memberikan pencerahan bagaimana kita di dalam beragama bisa merefleksikan dan bernegara. Seperti kata Habib Ali tadi, perkara muslim non-muslim itu di dalam kaidah fiqhiyah. Tetapi di dalam kaidah bermasyarakat, ya, itu tidak, janganlah kita gunakan, kan gitu loh. Kita melihat di dalam bermasyarakat, oh ini orang baik, ini orang kurang baik. Atau lebih ekstrimnya kata Habib Ali tadi, apa? Oh ini orang baik dan ini orang zalim, kan begitu.
Nah, kami yakin dengan kepemimpinan ya Bapak Kapolri yang baru ini bisa mewujudkan apa yang diharapkan oleh Presiden Jokowi. Kalau kita dulu ya, khususnya Gus di zaman reformasi ini, melihat polisi itu terus terang ya, dari seragam coklat itu benci kan gitu ya. Karena apa? Tidak bisa memberikan figur atau teladan kepada masyarakat. Alhamdulillah seiring perjalanan waktu, mulai dipegang Pak Tito ya dengan promoternya, banyak sekali perubahan-perubahan yang signifikan, perubahan-perubahan yang luar biasa yang dilakukan oleh Kapolri Pak Tito, dilanjutkan oleh Pak Idham Aziz. Dan saat ini alhamdulillah disempurnakan oleh Bapak Kapolri kita yang baru dengan konsep presisi. Seperti harapan daripada para narasumber dan peserta tadi, mudah-mudahan konsep presisi yang disampaikan oleh Komjen yang insya Allah sebentar lagi dalam hitungan waktu akan menjadi jenderal penuh ya, bintang 4 sebagai Kapolri kita bersama ya, bisa mewujudkan presisi ini, bisa mewujudkan apa yang disampaikan di dalam dengar pendapat dengan DPR RI. Karena kita semua melihat di TV cukup sangat luar biasa. Salah satunya TNI polisi ya, di khususnya bagian lalin tidak ada lagi nilang-nilang, karena itu rawan dengan korupsi kecil. Sebaik apapun ya yang dilakukan oleh atasan, apabila korupsi kecil di jalan yang dilakukan oleh Laka ya, polisi lalu lintas ini bisa bikin presiden buruk. Dan ini diubah oleh Kapolri kita yang baru, akan menggunakan e-tilang semuanya. Jadi tugas Polantas ya nantinya itu hanya mengatur jalan raya. Luar biasa ini. Dan juga di salah satu yang kami lihat di TV yang cukup salut, yaitu mengutamakan putra-putra daerah untuk diterima menjadi polisi. Dan selanjutnya akan dipulangkan untuk menjadi polisi masyarakat di daerahnya masing-masing. Ini sangat penting. Terlebih-lebih daerah kita ya, yaitu di Papua itu ada 2 provinsi yang cukup sangat luas. Ini diperlukan konsep seperti Kapolri ini, sehingga di sana polsek-polseknya ya, TNI Polri-nya itu banyak daripada orang Papua sendiri yang memiliki nilai-nilai ya, Papua bisa benar-benar menjadi saudara kita ya. Tidak ada lagi istilah OPM, tidak ada lagi istilah KKB kan gitu, tidak ada lagi istilah bintang kejora. Bisa melalui konsep apa yang disampaikan oleh Kapolri kita yang baru ini. Demikian sebenarnya banyak yang akan gue sampaikan, akan tetapi waktu jualah yang membatasi. Terakhir dari kami ucapkan selamat bertugas dan sukses selalu kepada Bapak Kapolri kita yang baru, Bapak Komjen yang sebentar lagi jadi Jenderal Listio Sigit Prabowo ini ya, di dalam tugasnya. Harapan masyarakat Indonesia begitu luar biasa kepada Bapak. Semua narasumber dan juga peserta yang ada di webinar ini, yang lebih dari 100 orang dari Sabang sampai Merauke hadir ini, tidak ada satupun yang berpikir negatif kepada Bapak. Hampir semuanya mengacungi jempol kepada Bapak. Justru harapan besar kepada Bapak agar bisa membawa organisasi Polri ini ke depan bisa lebih baik pada khususnya dan pada umumnya, bisa dengan TNI Polri, dengan Polri yang baru ini tetap terus bersinergi dengan TNI untuk menjaga keamanan, perdamaian, keutuhan NKRI dan Pancasila kita. Demikian dari kami. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita menumpang mandi. Doa kami kepada Bapak Kapolri yang baru dan juga kepada Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Guru kita Kiai Haji Ma'ruf Amin. Semoga Allah Ta'ala senantiasa membimbing Bapak di dalam jalan Shirathal Mustaqim
bisa menjadi tauladan buat bangsa dan bisa menjaga NKRI ini dalam kedamaian dan perdamaian. Mari kita tutup dengan doa. Kita doakan bangsa dan negara kita yang pada akhir-akhir ini senantiasa diuji oleh Allah dengan berbagai musibah silih berganti. Sriwijaya belum selesai, masih dalam pencarian. Ada musibah, ya, gempa di Sulawesi, ada banjir di Manado, ada longsor di Sumedang, ada longsor di Puncak, dan juga berbagai bentuk gunung meletus, ya, baik gunung Merapi dan gunung Semeru. Belum lagi kita dalam kondisi konflik yang berkepanjangan. Mari sama-sama kita hadirkan hati dan pikiran kita kepada Allah dan yang beragama lain. Mari berdoa sesuai dengan keyakinannya. Kita berdoa untuk kedamaian bangsa Indonesia. Dan juga kita berdoa agar Tuhan Yang Maha Esa menjaga Indonesia ini tidak ada lagi bencana, musibah, dan fitnah. Ila hadiniyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian dari kami. Tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tiada salah dan khilaf. Kalau ada kebenarannya semata-mata dari Allah, kalau ada kekurangannya mohon dimaafkan dari kami sendiri sebagai hamba Allah yang lemah dan dhaif. Terakhir sekali, ya, kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi pada acara webinar Agama Cinta pada edisi 22. Demikian dari kami. Salam agama cinta, salam cinta damai, salam Pancasila, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus. Saya serahkan kembali ke Mas Nurul sebagai host webinar kali ini. Karena mau sholat asar. Gus Nurul. Halo, ya, siap. Ya, terima kasih. Siap, sama-sama. Terima kasih kepada Bapak Muhammadi yang telah memimpin jalannya webinar kita pada siang hari ini. Saya Muhammad Nurul selaku operator webinar, mohon maaf ada salah-salah kata, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dan untuk akhir, bagi para peserta yang ingin mendapatkan sertifikat, jangan lupa untuk mengirimkan screenshot di grup peserta webinar Agama Cinta. Untuk nantinya dapat di-download di FB Sekjen Agama Cinta. Kemudian acara ini juga direkam dan juga di-upload di link YouTube kita, yaitu channel Agama Cinta. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.